Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channel tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan coba membahas tentang pembelajaran matematika di kelas 6, bab yang pertama. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Pada pertemuan yang lalu, kita mempelajari perkalian bilangan bulat. Nah, untuk indikator kali ini, kita akan membahas tentang menentukan pembagian bilangan bulat. Kemudian, kita juga akan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini terdapat di buku paket Senang Belajar Matematika halaman 43 sampai 49. Masih dalam bab yang pertama, yaitu bilangan bulat. Oke, kita bersiap untuk pembelajarannya ya. Ayo kita mulai. Pembagian bilangan bulat. Ayo kita amati ya. Pembagian adalah pengurangan yang berulang hingga berakhir 0 atau sampai habis. Bagaimana jika ada soal 6 dibagi 2? Berapakah hasil 6 dibagi 2? Kita ibaratkan kita memiliki 6 buah apel, kemudian kita akan bagi 2. Atau dengan kata lain, kita akan melakukan pengurangan berulang hingga berakhir 0. Pengurangan bilangan 6 berulang hingga berakhir 0. Dikurangi 2. Oke, kita kurangi 2. Nah, dari 6 apel kita kurangi 2. Kemudian kita kurangi 2 lagi. Oke, masih ada sisa 2. Nah, di sini dikatakan pengurangan yang berulang hingga berakhir 0. Maka kita akan habiskan sisa 2 apel, kita kurangi 2 lagi. Nah, sekarang habis atau 0. Nah, pengurangan 2 ini kita lihat berapa kali dia berulang. 1, 2, 3. Nah, pengurangannya berulang 3 kali. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. Oke, jadi sekali lagi 6 apel yang tadi kita punya, kita kurangi 2 berulang sampai 3 kali. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ayo kita amati lagi. Perhatikan. Jika ada soal 10 dibagi 5, maka cara pengerjaannya yaitu kita mengurangi 10, kita kurang 5, kita kurang 5, sampai hasilnya 0. Nah, pengurangan 10 dikurangi 5 sebanyak 1, 2. Ya, pengurangan 5 sebanyak 2 kali dari 10. Nah, hasil 10 dibagi 5 adalah 2. Kemudian bagaimana jika ada soal 8 dibagi 4? Maka pengerjaannya sama seperti berikut. 8 dikurang 4, kurang 4 sama dengan 0. Ya, jadi 8 dibagi 4, kita lakukan pengurangan 8. Ya, pengurangan bilangan 8 kita kurangi dengan 4 sebanyak 2 kali.
1, 2. Maka 8 dibagi 4 juga hasilnya 2. Atau jika kita tuliskan di dalam garis bilangan, maka kita akan memulai di posisi 8. Ya, dari 8 kita beralih 4 langkah ke kiri karena kita akan mengurangi sampai 0, sampai habis. Ya, dari 8 kita melangkah 4 langkah ke kiri. Dan dari posisi 4 kita melangkah lagi 4 langkah, kita akan berada di posisi 0. Maka selesai sudah pembagian 8 dibagi 4 atau pengurangan berulang 4 kali dari 8. Oke. Misalkan, kita ulang kembali, kita ada di posisi 8, kemudian kita melangkah 4 langkah ke kiri atau mengurangi 4. Ya, kita sekarang ada di posisi 4, nah itu adalah langkah yang pertama. Kemudian, kita melangkah lagi, 4 langkah lagi ke kiri. Sekarang kita ada di posisi 0. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Jadi, 8 dibagi 4, kita mengulang pengurangan 4 sebanyak 2 kali. Maka, 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Oke, kalian juga bisa berlatih mencoba di rumah atau dengan didampingi oleh orang tua. Mari kita amati cara mengerjakan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Berikut ada 2 bilangan positif dan 2 bilangan negatif. Oke, untuk bilangan positif, dibagikan bilangan positif, maka hasilnya juga akan positif. 10 dibagi 5, hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 4, keduanya positif, maka hasilnya juga positif, yaitu 3. Kemudian jika kedua bilangannya negatif, maka hasilnya positif. Negatif 15 dibagi negatif 3, hasilnya positif 5. Lalu, negatif 48 dibagi negatif 8, maka hasilnya positif 6. Jadi, jika ada 2 bilangan positif dibagi, maka hasilnya positif. Begitu juga dengan bilangan negatif. Jika kedua bilangan negatif dibagi, maka hasilnya juga positif. Jadi, kedua bilangan memiliki tanda yang sama, kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, maka hasilnya positif. Lalu, bagaimana jika kedua bilangannya berbeda? Satunya positif, kemudian satunya negatif, atau kebalikannya, satunya negatif, satunya lagi positif. Nah, cara mengerjakannya, jika tadi di awal kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, maka hasilnya positif. Nah, untuk bilangan yang salah satunya negatif atau positif, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, 12 dibagi negatif 6. 1 positif, 1 negatif. Maka hasilnya akan negatif. 12 dibagi negatif 6, hasilnya negatif 2. Kemudian 20 positif dibagi negatif 4, hasilnya negatif 5. Lalu bilangan negatif dibagi bilangan positif, negatif 18 dibagi 2, hasilnya negatif 9. Dan negatif 49 dibagi 7,
maka hasilnya juga negatif 7. Oke, dengan demikian kita ambil kesimpulan bahwa jika kedua bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil baginya adalah positif. Tapi jika kedua bilangannya berbeda, salah satunya positif atau negatif, maka hasilnya adalah negatif. Seperti berikut ini. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kemudian positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Lalu negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke, jika masih belum paham, masih kurang jelas, belum mengerti, akan diputar kembali video ini agar kalian bisa memahaminya. Atau boleh bertanya ke orang tua kalian, atau boleh menghubungi guru kalian untuk bertanya agar lebih jelas. Ayo kita menelap bagaimana sifat pembagian bilangan bulat. Perhatikan, 15 dibagi 3, ya 5. Dan bagaimanakah jika 3 dibagi 15? Apakah hasilnya sama? Ya, sudah tentu berbeda. 15 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 15. Oleh karena itu, bagian bilangan bulat tidak bersifat komutatif atau pertukaran. Dan pembagian bilangan bulat juga tidak bersifat distributif atau penyebaran, juga tidak bersifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, ketiga sifat ini, sifat komutatif, distributif, dan asosiatif, tidak berlaku pada pembagian bilangan bulat. Ayo kita berlatih mengerjakan soal. Jika ada soal campuran seperti ini, negatif 12 dibagi 4 dalam kurung ditambah 40 dikurang 10. Maka apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pekerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan lebih dahulu. Kita bagi dulu negatif 12 dibagi 4, hasilnya negatif 3. Kemudian ditambah 40 dikurang 10. Lalu negatif 3 ditambah 40, hasilnya 37 dikurang 10. Nah, 37 dikurang 10 hasilnya adalah 27. Ya, jadi jika ada tanda dalam kurung, maka kerjakan dahulu yang di dalam kurung tersebut. Kemudian bagaimana jika tidak ada tanda kurungnya? Nah, apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sifat kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri kerjakan lebih dahulu. Dan operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada soal ini 48 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurang negatif 30. Maka kita kerjakan dahulu 48 dibagi negatif 16.
Itu kita kurung dulu. Ya, negatif 3. 48 dibagi negatif 16 hasilnya negatif 3, kemudian dikali 10, kemudian dikurang negatif 30. Nah, hasil dari negatif 3 dikali 10 adalah negatif 30, kemudian dikurang negatif 30, maka hasilnya 0. Ya, negatif 30 dikurang negatif 30, maka hasilnya 0. Di bilangan yang dikurang bilangan itu sendiri hasilnya 0. Kemudian ada soal berikut. Kedua-duanya kurung, ada tanda kurungnya. 120 dibagi negatif 12 ditambah dalam kurung 24 dikali negatif 10. Pengerjaannya kita kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Ya, yang dikurung 120 dibagi negatif 12 hasilnya negatif 10. Kemudian pengerjaan berikutnya 24 dikali negatif 10. Ya, jadi hasilnya tadi negatif 10 ditambah negatif 200. Ini negatif 10 ditambah negatif 240, hasil dari 24 dikali negatif 10. Kemudian hasilnya adalah negatif 240. Selanjutnya, jika didapati soal seperti ini, ada tanda kurungnya di negatif 70 kurang negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Oke, untuk pengerjaannya maka negatif 70 dari negatif 70, kemudian tanda kurang negatif berubah menjadi tambah. Ya, jadi negatif 70 ini negatif dikurang negatif berubah menjadi tambah, dikurang negatif 10 jadi tambah 10. Lanjutkan dibagi 10 dikali 12 sama dibagi 10 dikali 12. Lalu hasilnya negatif 70 ditambah 10 adalah negatif 60, kemudian dibagi 10 dikali 12. Jadi operasi perkalian dan pembagian sama kuat dikerjakan di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi dari sebelah kiri ya kita bagi dulu 60, negatif 60 dibagi 10 dikali 12. Ya, negatif 60 dibagi 10 hasilnya negatif 6 kali 12. Kemudian ya adalah negatif 72. Jadi sekali lagi, jika ada operasi campuran bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Begitupun dengan operasi perkalian dan pembagian. Pengerjaannya dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Silakan diputar ulang videonya jika masih kurang jelas atau masih belum mengerti atau kurang mengerti, atau boleh ke gurunya masing-masing, atau boleh juga ditanyakan ke orang tuanya.
Lalu kita akan menyelesaikan soal-soal cerita seperti berikut. Ndip membeli 250 buah apel. Apel tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu apel adalah 200 gram, maka berapa kilogram buah apel di dalam satu kantong plastik? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita membuat kalimat matematikanya. 250 buah apel yang dibeli Ndip akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jadi 250 dibagi 10, 250 buah apel dibagi 10 kantong plastik dikali 200 gram. Hasilnya 250 dibagi 10 adalah 25 dikali 200 gram. Hasilnya 5000 gram. Namun untuk menjadikan kilogram, harus dibagi 1000 karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka hasilnya adalah 5 kilogram. Ya, jadi berat apel Ndip dalam satu kantong adalah 5 kilogram. Oke, kemudian jika ada soal seperti ini, negatif 1000 dibagi negatif 20 bagi negatif 10. Kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Negatif 1000 dibagi negatif 20. Kedua bilangan negatif, maka hasilnya positif. Ya, negatif 1000 dibagi negatif 20 adalah 50. Kemudian dilanjutkan dengan dibagi negatif 10. Ini adalah bilangan yang berbeda, satu positif, satunya negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. 50 dibagi negatif 10 adalah negatif 5. Oke, kemudian bagaimana jika soalnya seperti ini? A2 mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. A2 tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, A2 membagikan seluruh kelereng milik ayahnya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman A2? Oke, perhatikan soalnya. 241 butir kelereng, kemudian diminta satu orang temannya meminta 27 butir. Jadi artinya 241 kelereng yang dimiliki A2 dikurang 27 butir. Kemudian kakaknya memberi 50 butir. Memberi artinya menambahkan. Jadi 241 dikurang 27 kemudian ditambah 50. Nah, hasil dari itu A2 akan membagikan kepada 12 orang temannya. Maka kalimat matematikanya sebagai berikut. 241 dikurang 27 kemudian ditambah 50 dibagi 12. Kemudian hasilnya dari 241 dikurang 27 adalah 214 ditambah 50. Kemudian baru dibagi 12. 214 ditambah 50 adalah 264, kemudian dibagi 12. Hasilnya adalah 22.
Masing-masing teman A2 mendapat 22 butir kelereng setiap orangnya. Oke, silakan diputar kembali untuk lebih memahami soal ini dan coba kerjakan latihannya di buku paket. Jangan lupa untuk didampingi oleh orang tua, dan bila masih kesusahan atau kesulitan, silakan hubungi gurunya masing-masing. Atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif, kemudian tidak berlaku juga sifat asosiatif, dan juga tidak berlaku sifat distributif atau penyebaran. Ayo kita kerjakan. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika halaman berikut. Atau kamu juga bisa mengerjakan latihan soal online dengan cara klik link soal di deskripsi video ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.